Halo semua, ketemu lagi bersama aku di channel Kyurora. Sebelum kita menuju video akan dibahas, kalian jangan lupa meninggalkan like dan juga share ke channel ini, dan juga nyalain notifikasinya agar kalian menjadi salah satu orang video terbaru lainnya. Oke, hari ini pembahasan tentang seputar update terbaru yang cukup dinikmati untuk patch terbaru ini, karena hal-hal yang sangat menarik yang bisa kita bahas bener-bener banyak banget. Langsung aja, tanpa berlama-lama, aku harap kalian cari tempat duduk yang nyaman buat cuma kalau lagi lapar and enjoy the show. Pembahasan pertama yang bakal kita bahas adalah gacanya. Kita tahu ya, treasure gacanya. Udah ada yang baru, versi baru. Dan ini wajib didapetin sih, yaitu skinnya The Spirit dan juga skin Adam. Jadi treasure terbaru ya, gacha terbaru. Ini bagus banget ya. Desainnya ini mirip kayak anime, kalau nggak salah anime Tank OP, yang dimana kekuatannya itu kayak musisi ramai-ramai gitu. Kalau kalian pernah dengar gitu kan, konsep-konsepnya kayak The Doll gitu kan, boneka-boneka itu. Ini benar-benar sangat menarik sekali karena desainnya, warnanya ini benar-benar gak jelek lah. Platinumnya pun ini warna merah, ini bagus. Ada animasi sebelum bertanding gitu kan. Memang wajib didapetin lah ini, di platinumin nggak apa-apa lah. Cuman sayangnya adalah ini dia nggak bakalan ada punya Mori eksklusif. Kenapa nggak punya Mori eksklusif? Karena memang dari pihak netizen juga untuk apa bisa dibilang kedepannya itu nggak bakalan ada Mori eksklusif untuk platinum skin killer ya. Entah sampai kapan itu selesainya. Intinya cuman cukup dapat skin platinum sama animasi saat sebelum pertandingan gitu. Tapi nggak apa-apa sih untuk skin spirit ini di platinumin, bagus kok, bagus. Memang tapi resikonya nggak ada more eksklusif. Karena kenapa ya? Sedikit sadar lah buat kalian. Bikin animasi tuh nggak mudah gitu loh. Apalagi 2 minggu sekali harus ada animasi Mori eksklusif gitu kan. Tiap killer gitu kan, killer-killernya pun sama, yaitu aja gitu kan. Nah sekarang mungkin yang agak repotan mungkin dari segi orang-orang yang bekerja di bagian desainer ya, desain karakter gitu kan, bikin ini. Tapi ini paling bagus sih ini. Aku kalau dapat goldnya tentu saja aku bakalan nge-upgrade sih, walaupun aku nggak sering pakai The Spirit, tapi boleh lah ini untuk dinaikin ke platinum skin. Lalu kita kedatangan map baru, yaitu Area of Crowns, mapnya si The Artist. Akhirnya map nuansa outdoor, nuansa cerah lagi keluar. Ini adalah map yang benar-benar seharusnya barengannya sama Killer The Artist. Karena apa? Ini mapnya benar-benar apa ya, cerah banget ya. Yang di PC juga sebenarnya cerah, cuman lebih detail, lebih jelas. Teksturnya, bayang-bayangannya nggak terlalu yang 8 bit banget. Dan aku coba di map ini yang versi mobile ini juga hampir sama, cuman memang nuansanya masih kurang aja sih. Ya aku masih mempelajari karena memang ya sebuah map yang ada di PC direfleksikan di mobile itu memang agak sedikit berbeda ya, untuk menyeimbangi gameplay dan juga intinya biar nggak berat-berat juga ya sih gamenya sih gitu. Ini overall sangat bagus banget. Aku sekali lihat aja udah hafal ini map ini. Benar-benar sangat bagus ya, bagus banget. Dan ini juga mapnya juga tergolong map yang mudah lah, karena memang nggak terlalu besar, cukup kecil aja. Jarak antara exit gate dengan exit gate lain juga nggak terlalu jauh gitu kan. Tetap kalian coba untuk bermain di map baru ini, dan sudah tersedia di mode ranked dan juga quick match dan juga custom room yang bisa kalian coba sekarang. Kemudian ada perubahan add-ons dan juga tambahan fitur untuk The Spirit. Di sini bisa kalian lihat di gambar, perubahannya banyak banget ya, add-onnya banyak banget. Sekarang kacamata nggak bakalan ada, udah diganti. Aku nggak bisa jelasin untuk add-onnya karena memang ya ini kan cuma tambahan untuk menyempurnakan skillnya dari Killer The Spirit ya. Kemudian ada tambahan chest musik ketika mengejar survivor. Sekarang ada, kalian bisa dengerin sekarang. Ini benar-benar ya udah dapet chest musik sendiri lah ini si The Spirit.
Lalu perubahan power, The Spirit ini powernya berubah ya dari yang dimana 24 meter kita bisa mendengar suara langkah kaki lah gampangannya, langkah kaki survivor, langkah kaki ya berlari-lari. Ini udah semakin apa ya, bisa dibilang lebih terdengar lah, lebih terdengar, lebih jelas gitu kan. Waktu kalian menggunakan powernya kan, power mode ketika masuk mode power gitu. Dan ini juga nggak jauh beda sih sama yang biasanya sebelum-sebelumnya, sebelum ada patch baru ini. Ini hanya untuk penyesuaian saja gitu. Sisanya tentu saja insting kalian bermain dan juga pendengaran kalian saat bermain The Spirit. Lalu kita masuk ke balance adjustment. Di map Feather Chamber Chapel, spawn hooknya dan generatornya berubah posisinya. Apa sih maksudnya? Ya intinya kalian pernah lah main di map Feather Chamber Chapel itu kan, kita udah sering generatornya di sini ini. Nah, di patch terbaru ini tentu saja dia bakal pindah posisi semua ya, dari hook dan juga generatornya, itu aja. Kemudian yang kedua, spawn basement di map The Down Saloon juga berubah. Bakalan sering-sering berubah sesuai dengan pertandingan. Kemudian yang ketiga, optimalisasi tampilan Red Stain Killer pada permainan. Untuk Red Stain-nya ini, killer ini disamain-samain PC, jadi resennya itu kalau ada objek yang ketutup, resennya itu dia bakalan kayak center lah. Anggapannya sebuah tuh objek yang tertutup objek, dia nggak bakal tembus kan gitu. Sama kayak resennya killer ini lebih bagus, lebih ya mirip PC gitu. Bisa kalian lihat di video gitu. Video itu waktu aku dikejar killer. Cuman ini versinya aku custom ROM karena aku nyoba di mana sih fitur-fitur terbarunya untuk DPD Mobile. Keempat, perubahan status icon saat survivor dikejar dan diangkat killer. Ya, ini ada perubahan waktu kalian dikejar. Ya. Dulu sebelum patch terbaru kan kalau kita dikejar killer, kalian lihat icon lah ya, nggak ada apa-apa sih, kita dikejar. Tapi di patch terbaru ini teman-teman kalian bisa ngelihat nih. Ini bener-bener nggak ini killer ngejar dia nih, atau ini bener nggak nih killernya lagi ngecas dia gitu. Akan ada tulang kecil hampir kayak obsession, cuman nggak terlalu panjang ya obsession. Ini kayak tulang kecil di pinggir-pinggirnya itu. Itu posisinya dia lagi dikejar killer. Nah, jadi kalian enak tuh, ini itu siapa sih yang kena kejar killer gitu kan, aman deh gitu itu. Jadi ini mempermudah kalian untuk dia yang dikejar, oke kita fokus kemana gitu. Ini memang cocoknya untuk yang solo ya, solo random survivor. Kemudian icon ketika diangkat atau di carry oleh killer. Jadi kalau kita ke take down kan ya, take down, ikonnya kan tetap tuh posisinya survivor itu masih tiduran gitu kan, tiduran gitu kan. Nah sekarang kalau misalnya killernya ngangkat, di gambar ikonnya itu bakalan ada gambar keangkat lah gitu. Jadi bisa kalian lihat ya di video itu kan. Jadi lebih permudah, dia udah diangkat gitu. Hanya itu aja, sepele aja, tapi bermanfaat yang versinya sih waktu dikejar killer. Jadi kita bisa melihat teman kita udah dikejar killer nih gitu. Kemudian kelima, optimalisasi red line effect add-on dan perk. Jadi ini aku juga agak bingung yang untuk yang ini. Aku nggak bisa jelasin secara detail, aku takutnya salah memahami karena sampai sekarang pun aku masih bingung ini maksudnya apa sih gitu. Aku sekali lagi mohon maaf, aku harus meloncati ini agar ya kalian juga nggak salah informasi dari aku. Kalian bisa lihat di video-video lainnya, mungkin ada yang jauh lebih paham untuk hal seperti ini. Keenam, di map Exit Abitor, Exit Gate bakalan spawn random lagi ya. Exit Gate jadi Exit Abitor bakalan random lagi, jadi berubah lagi, bukan di posisi yang dulu, nggak berubah lagi, udah berubah lagi. Itu aja. 7, tambahan fitur di pengaturan permainan. Kalian mau kayak gini waktu diangkat killer? Kalian mau ini? Oke. Aku tunjukin caranya. Kalian cukup di pengaturan, terus cari kontrol, scroll paling bawah sendiri, itu adalah wiggle skill check. Nah, itu kalau kalian pindah ke wiggle skill check, nah itu bakalan sama kayak di PC. Jadi kalian cukup pencet satu tombol aja. Terus aku harap kalian harus ngepasin yang ada di bar warna putih.
Kenapa seperti itu? Itu nggak bikin capek daripada yang dulu kalian harus mencet 2 jempol gini cepet-cepet gitu. Itu bener-bener capek. Nah sekarang dipraktisin lagi dari pihak netesnya, disamain dengan yang PC. Jadi cukup 1 tombol, kalian harus pasin di bar putihnya, maka sama kayak ketika kalian diangkat gitu. Dan ini cocok dengan perknya si coil ya, yang gambar kuda gitu, aku lupa namanya. Nah itu benar-benar efektif sih. Aku sekarang pakai yang ini benar-benar ya nggak capek, nggak bikin capek, mudah lah ini intinya. Apalagi barnya juga besar banget yang putih, yang nggak terlalu kecil-kecil banget, jadi gampang direfleksikan di mobile gitu. Aku harap kalian bakalan cobain lah. Mungkin seharusnya bahkan harus ganti yang ini deh, lebih gampang gitu. 8. Optimalisasi tampilan loading screen. Nah sekarang di loading screen, kalau kita udah mulai nih, dapat room, dapat teman, semuanya ready, kita mulai plus. Nah di loading screen bakalan kelihatan survivornya. Bisa kalian lihat di video, di foto itu. Nah ini POV-nya survivor. Kemudian ini adalah POV-nya waktu kalian pakai killer. Sekarang bisa lihat lah gitu. Oh dia pakai ini, pakai skin ini. Ini hanya untuk menambah fitur atau tampilan UI agar lebih menarik lah untuk kita para player, biar gak bosen-bosen kan, gak boring-boring lah. Boring banget lah ini kurang-kurang rame, ini dikasih ini. 9. Tambahan keterangan lengkap untuk fungsi perk saat ditekan. Ini udah dari patch sebelumnya juga ada ini juga ya. Ini untuk pelengkap aja sih, biar lebih jelas kalau kalian jadi pemain yang baru. Ini maksudnya apa sih ini. Oh ini efeknya ini. Jadi untuk memperjelas kalian untuk ketika kalian ingin menggunakan perk ini, itu aja. 10. Perbaikan platoon skin ya, Peace Vacation. Ini nggak usah aku jelasin karena ini perbaikan skin. 11. Perbaikan perk Red Herring, yang dimana perknya bakalan tidak berfungsi saat generator pertama kali selesai diperbaiki. Ini juga perk dari Red Herring juga sudah diperbaiki dari segi bugnya ya. Tiba-tiba kalau generator satu pertama kali selesai, perk ini otomatis langsung mati. Seharusnya enggak gitu loh. Sekarang udah diperbaiki. 12. Perbaikan isu yang dimana survivor bisa naik ke batu yang ada pada family residence. Nah ini batu yang mana sih ya? Di family residence gitu, kalau kita nggak sengaja bisa naik batu, padahal itu seharusnya dari sistemnya kita nggak bisa naik batu atau objek-objek yang dimana itu memang nggak bisa dipanjat. Sekarang udah diperbaiki. 13. Menampilkan tambahan level Precitek dan ranking di persiapan pertandingan. Nah ini adalah level Precitek ya. Kalau kita mulai di loading screen-nya, kita kelihatan tuh. Oh ini Precitek 6 gitu. Terus di sampingnya ada yang 159, ada yang 64, ada yang 350. Itu adalah ranking karakter ya, yang sering dipakai. Semakin karakter itu sering dipakai, maka rankingnya juga bakalan turun gitu loh. Bahkan oh ini kalau misalnya ranknya 430, otomatis oh ini banyak banget yang pakai karakter ini. Cuman hanya itu aja sih, hanya itu aja. 14. Di patch terbaru ini ada perubahan perk, lebih tepatnya di adjustment perknya survivor, seperti perk Iron Will. Ini Iron Will ini di nerf ya. Ini yang paling kerasa sih ini. Dulu yang kita sering pakai ini kan 100% ya. 100% men-reduce atau menutup suara rasa sakit ya, gampangnya 100%. Nah sekarang di patch terbaru ini, kalau kalian punya warna ungu, dia hanya bisa meredam suara sakit kita 75% aja. Jadi otomatis pasti bisa dibilang ketahuan lah sama killer gitu loh. Jadi nggak bisa 100% diredam gitu. Apakah berpengaruh dalam permainan? Iya gitu. Tapi apakah masih worth it digunakan? Tentu saja masih worth it. Walaupun memang 75% itu banyak banget ya. Banyak banget. Hampir 25% lah. Pengurangannya 25%. Wih, gila banget gitu kan. Tapi tetap aku masih rekomendasikan kalian pakai perk ini, karena 75% itu masih besar lah peluangnya untuk meredam suara sakit kalian. Kemudian Calm Spirit. Perk Calm Spirit. Perk ini masih tetap sama efeknya. Cuman di sini yang di adjustment adalah saat kalian membuka chest, kotak peti lah. Kemudian cleanse totem dan juga blazing totem, ada pengurangan kecepatan sebanyak 30% jika itu warnanya ungu. Ya, udah kerasa ya 30%.
Jadi kalian itu bener-bener lambat banget. Mungkin bakal lambat banget sih kalau pakai perk ini. Lambat banget, cuman efeknya masih sama. Masih sama. Bisa kalian bacalah. Ini hanya mengurangi kecepatan saat ya melakukan 3 kegiatan tersebut aja. Kemudian perknya David King, no meter. Kalian pasti tahu ini no meter ini kan kalau kita apa ya, kena down gitu kan, terus kita pakai perk ini, kita kan bakalan terus tuh bisa bangkit gitu. Cuman efeknya kita masih dalam status broken gitu kan, broken. Ini posisinya kalau kalian nggak diangkat killer sih ini. Kalian bisa bangkit terus tapi posisinya masih dalam keadaan broken. Nah, di sini ini di up ya. Rasa sakitnya akan terus berkurang 75%. Rasa sakit apa sih? Ya, suara kalian. 75% aja. Jadi ini hampir mirip sama perknya si tadi Iron Will tadi. 75%. Dan kalian kecepatan recovery speednya bakalan naik 25% jika perknya ungu, ya kan? Saat dalam keadaan dying state, yaitu knockdown itu aku maksud. Jadi perk ini di buff. Dari segi rasa sakitnya dikurangi 75% dan juga kecepatan recovery-nya naik 25%. Itu aja. Jadi ini mungkin bakal aku coba di ranked. Ini penggantinya si ini sih. Mungkin Iron Will mungkin hampir sama ya ini. Yang terakhir adalah perk Tenacity. Ini Detective Tab. Waktu keluarnya si apa namanya yang Jingshao itu. Ini di buff dari segi kecepatan gerakan merangkak dia itu 50% dan juga recovery di saat waktu yang bersamaan. Jadi kalau kalian punya perk ini warna ungu, tentu saja kalian harus beli ya karena ini karakter lisensi. Dia 50%. Jadi kecepatan gerak saat merangkak itu lebih cepat. Kemudian recovery-nya juga lebih cepat di waktu yang sama. Dan juga rasa sakitnya akan diredam sebesar 75%. Rasa sakit saat kalian knockdown ya, dying state. Nah, merangkak itu. Nah, itu jadi mungkin killernya nggak bakal denger sih gitu loh. Bagus banget ya ini. Udah di buff. Masuk ke sesi terakhir adalah experience optimalisasi. Di sini yang satu ada similar rank recommendation option for team in SV. Jadi kalau kalian masuk similar rank, tentu saja ya bakalan jauh lebih direkomendasikan ke kalian dengan sesuai dengan posisi rank kalian. Itu aja untuk mendapatkan tim yang lebih akurat. Kedua, mengefix isu model connection issue dari wajah dan juga badan di general outfit ketika berganti karakter. Ketiga, memperbaiki atau fix isu display saat Eugene Lee menggunakan emote. Jadi diperbaiki, mungkin ngebug atau nggak bisa dipakai emotnya saat waktu kita pakai Survivor Eugene Lee. Sekarang udah di fix. Yang keempat, isu the blight ketika menggunakan tangan itu nggak normal ya, nggak normal mungkin, atau karena di sini visit the issue where the blind two hands will move toward to center when the killer raises his head. Jadi dua tangannya ini mungkin kelihatan atau menutup penglihatan kalian gitu aja. Tapi sekarang udah di fix saat dia menggunakan power ya, Kelima, fix atau sudah diperbaiki tangan kanan dari model Ghostface outfit Demonic Robe. Jadi kalian udah tahu lah kalau kalian pakai Ghostface gitu kan. Dia kalau mode stalker gitu kan selalu ke tangan kanannya selalu gitu. Mungkin ini tangannya mungkin ke gimana gitu, mungkin kebalik ke tangan bentuk V, bentuk love kayak gimana. Sekarang udah diperbaiki. Yang terakhir adalah isu perbaikan yang dimana isu ini udah selesai diperbaiki untuk Ace Bloody Clothes at P. Jadi ini jenggotnya ini mungkin kurang tebel atau masih kayak 8 bit. Sekarang udah diperbaiki untuk skinnya Bloody Clothes gitu di kepala. Jadi itu aja sih seputar update terbaru kali ini
bener-bener aku singkatin banget agar kalian juga paham. Sebenarnya kalau aku jelasin lebih panjang ini bisa-bisa durasinya 40 menit kayak yang dulu. Tapi dengan rangkuman yang aku jelaskan dengan opsi-opsi yang udah aku coba semuanya, tentu saja update terbaru kali ini dan patch terbaru ini lebih mementingkan fitur-fitur dan juga penyegaran UI. Jadi bukan untuk penyeimbangan, penyesuaian saat kalian bermain, gitu aja. Ini patch terbaru ini lebih condong ke fitur-fitur terbaru dan juga bisa dibilang tampilan UI yang jauh lebih segar daripada patch dari sebelumnya. Itu aja. Dan aku mohon maaf, minggu kemarin aku harus libur seminggu karena memang aku dapat shift kerjanya selalu malam ya, capek banget. Tapi tetap aku bakalan upload satu video terbaru yang ini benar-benar membantu kalian. Dan aku akan upload segera. Mungkin 1 hari kalau nggak 2 hari gitu untuk menggantikan seminggu kemarin yang aku nggak upload sama sekali. Itu aja. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis patch terbaru ini. Tentu saja kalau jelasin patch terbaru ini yang nonton dikit banget ya. Tapi aku tetap semangat buat kalian untuk mengupload semua hal-hal tentang Dead by Daylight Mobile agar kalian nggak kaget gitu loh. Dan jadi makanya agar kalian nggak kaget, kok gini nih patch terbaru pasanku sebelumnya pasku udah bagus banget, kenapa dirubah gitu loh. Ya karena mobile ini menyesuaikan PC gitu loh. Kita harus ngikutin kakaknya yang udah jalan duluan gitu loh. Lagian ini patch juga udah lama ya, setahun loh ini. Dulu di patch ini setahun yang lalu ini yang di versi PC, sekarang baru tahun ini untuk yang versi mobile gitu loh. Jadi tolonglah belajar membiasakan agar terbiasa. Artinya apa? Sesuatu hal itu perlu adaptasi tentu saja. Tanpa adaptasi kalian merasa nggak nyaman. Padahal kalian masih belum nyoba loh. Kalian masih baru-baru nyoba. Kalau kalian udah paham, kalau kalian udah tahu gitu loh, jadi terbiasa gitu loh. Jadi makanya jadikan kebiasaan maka akan terbiasa. Gitu aja. Namaku Kiorora, sampai jumpa di video lainnya. See you next time and bye.